Pasca kekalahan telak, timnas Indonesia dihajar Jepang dengan skor besar 6-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Redwall berkode untuk dinaturalisasi kembali bergema. Skuad Garuda sebenarnya telah mengalami perkembangan pesat, seolah kembali diingatkan bahwa jalan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan level Piala Dunia benar-benar sangat tinggi. Jelas kini kembali muncul isu soal memperkuat skuad Garuda jelang round keempat dimulai, di mana-mana yang disebut sebagai gerbong terakhir sudah didatangkan untuk mewujudkan mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia. Gelandang keturunan Indonesia Jairo Redwall hingga saat ini masih memiliki masalah administrasi, membuatnya belum bisa gabung timnas Indonesia. Tapi kecintaannya pada Indonesia nampak jelas dari bagaimana yang juga mengirimkan pesan usai timnas kalah. Jairo Redwall masih punya peluang ke Indonesia karena secara kualitas dia jelas bisa meningkatkan kekuatan lini tengah timnas Indonesia. Melihat kekalahan kontra Jepang dengan skor telak, potensi untuk menambah pemain di round 4 pun kembali terbuka lebar. Patrick Kluivert secara terang-terangan menyebut Jairo Redwall segera menghuni skuad Garuda. Pemain 28 tahun itu saat ini bermain di Royal Antwerp Belgia dan sempat lama menghuni klub Crystal Palace di Liga Inggris. Kluivert yang bakal dikontrak hingga 2027 menegaskan pemain berdarah Indonesia Jairo Redwall akan dinaturalisasi secepat mungkin. Saya bisa beritahu satu nama, yaitu Jairo Redwall yang akan dinaturalisasi cepat mungkin, kata Kluivert di Jakarta. Kehadiran Jairo Redwall dianggap sangat penting oleh PSSI karena posisi gelandang bertahan masih menjadi titik lemah. Saat ini, lini tengah timnas Indonesia dihuni nama-nama seperti Ivar Jenner, Tom Hay, Tatang Jo-on, Ricky Kambuaya, dan Marco. Namun idealnya dibutuhkan 5 hingga 6 pemain rotasi berkualitas, apalagi di babak keempat yang akan menghadirkan laga-laga super intens melawan tim-tim raksasa Asia seperti Iran, Korea Selatan, Qatar, atau Arab Saudi. Di Inggris, di antara deretan stadion dingin dan atmosfer keras Championship, Crescencio Summerfield terus menari di atas lapangan. Setiap gocekan dan pergerakannya menarik perhatian klub-klub besar. Namanya kian harum, tapi di balik sorotan itu, ada satu kabar yang pelan-pelan berembus jauh dari Nusantara. Dari Indonesia yang mengalir di tubuhnya bukan rahasia bagi mereka yang mengikuti jejak para pemain diaspora. Ya, salah satu dari sedikit pemain Belanda yang disebut memiliki garis keturunan dari negeri Topius yang sedang bangkit dalam sepak bola. Namun belum pernah ia benar-benar menoleh ke arah itu. Hingga datang sebuah nama, satu sosok yang kini menjadi perantara antara dua dunia, Ole Romani. Ole lebih dahulu membuka pintu, ia melangkah dengan keyakinan, menyambut tantangan menjadi bagian dari proyek jangka panjang Indonesia. Di balik layar, ia tahu bahwa perjuangan membangun tim bukan hanya soal strategi pelatih atau kekuatan federasi, tapi juga tentang meyakinkan mereka yang ragu untuk melihat makna di balik lambang Garuda. Summerfield adalah target besar, bukan karena kualitas, tapi karena kualitas dan kedekatannya. Secara kultur, secara usia, bahkan secara jaringan personal. Ole tahu hanya pemain seperti dirinya yang bisa berbicara dengan Summerfield di frekuensi yang sama. Bukan dengan bujuk rayu, melainkan dengan cerita tentang sambutan rakyat Indonesia, tentang atmosfer stadion yang tak pernah sunyi, tentang makna memakai jersey merah itu sendiri. Dari jauh Summerfield mulai memperhatikan. Ia belum memberikan jawaban, belum menunjukkan arah pasti, tapi benih itu sudah ditanam. Dalam pikirannya mulai tumbuh tanya tentang warisan, tentang kemungkinan, tentang bagaimana jika suatu hari ia memilih jalur berbeda dari arus mayoritas. Musim pertamanya di West Ham mungkin belum spektakuler, tapi bagi pemain sekelas Summerfield, musim ini bukan akhir, melainkan fondasi. Ia masih muda, masih lapar, dan masih menyimpan percikan yang bisa menyala besar di musim-musim berikutnya. Dan di tengah segala dinamika itu, kabar tentang keturunan Indonesianya mulai bergaung. Ia mungkin belum mengambil keputusan besar soal masa depan internasionalnya, tapi seperti karirnya di Inggris, semuanya dimulai dari benih kecil. Dan jika ia terus tumbuh, baik di West Ham maupun sebagai sosok yang dilirik tanah leluhurnya, maka kisahnya belum selesai, baru dimulai. Indonesia tak memaksa, mereka menunggu, karena mereka tahu keputusan seperti ini harus datang dari dalam. Dan sementara itu, Ole tetap berjalan, berbicara, menyambung jembatan antara potensi dan panggilan hati. Di titik ini kisahnya belum selesai, tapi harapan telah menyala. Mungkin suatu hari nanti, dari tribun GBK, akan terdengar nama Summerfield dipanggil bukan sebagai pemain asing, melainkan sebagai bagian dari bangsa yang siap menyambutnya pulang. Our journey was life, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. Now I remember
It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless. Ada yang mengira Indonesia bisa melangkah sejauh ini. Tak ada yang menyangka Garuda akan terbang setinggi ini. Ketika Indonesia berbicara tentang Piala Dunia, dulu semua mengerutkan dahi, semua menggelengkan kepala dan menganggap Indonesia terlalu bermimpi, tak sadar diri, serta disebut menghayal terlalu tinggi. Namun kini Garuda membalikkan semua persepsi, membuktikan diri, sekaligus membungkam semua opini. Bak dongeng dari negeri para peri, sang pemimpi itu kini sudah semakin dekat ke puncak tertinggi. Tak mudah bagi Garuda untuk sampai ke titik ini. Marcelino dan kawan-kawan bahkan harus memulai kualifikasi dari babak paling bawah. Situasi itu sempat membuat timnas Indonesia jadi bahan candaan para rival di Asia Tenggara, Thailand, Vietnam, serta Malaysia. Dengan sombong menyebut Indonesia bukan lagi level mereka. Garuda mereka sejajarkan dengan Kamboja, Timor Leste, hingga Brunei Darussalam. Memang saat itu timnas Indonesia harus berjuang mulai dari babak playoff bersama deretan tim-tim terlemah di Asia. Karena ranking FIFA Indonesia saat itu masih tergolong dalam 20 terendah di Asia. Sementara para rival seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia sudah langsung lolos ke round 2 karena ranking mereka memang berada di atas Indonesia. Tak sulit bagi Garuda keluar dari zona terbawah itu. Timnas Indonesia berhasil lolos ke round 2 setelah menyingkirkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0. Memasuki round 2, Indonesia masih saja diremehkan para tetangga, khususnya Malaysia. Apalagi di laga pertama, Indonesia harus menelan kekalahan 5-1 atas Irak, serta ditahan imbang 1-1 oleh Filipina. Sementara Malaysia berhasil menundukkan Oman dan Kazakhstan di dua laga awal mereka. Malaysia di atas angin, publik negeri jiran itu koar-koar seolah sudah berada di Piala Dunia. Mereka meremehkan Indonesia hingga memprediksi Garuda tidak akan lolos ke round 3. Namun pada akhirnya, Indonesia berhasil bangkit di 4 pertandingan berikutnya. Garuda mengalahkan Vietnam 2 kali serta menumbangkan Filipina di laga terakhir. Sementara Malaysia justru harus menelan karma atas ucapan mereka. Harimau Malaya makin menyungsep yang membuat mereka gagal lolos ke round 3. Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil melaju ke round 3 sekaligus lolos otomatis ke putaran final Piala Asia 2027. Ini jadi karma untuk mereka, tim Asia Tenggara yang sebelumnya meremehkan Indonesia. 27 Juni 2024, undian round 3 dilakukan. Hasilnya, Garuda tergabung ke grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Grup ini disebut jadi grup neraka, sekaligus grup tersulit bagi Indonesia. Lagi-lagi, Garuda diremehkan di grup ini. Media Vietnam, Thailand, dan Malaysia kompak memberitakan kalau Indonesia akan jadi lumbung gol di grup itu. Sementara itu, dari para lawan Garuda di grup C, Jepang, Australia, dan Arab Saudi menaruh respek yang tinggi untuk Indonesia. 3 tim langganan Piala Dunia itu menganggap Indonesia adalah lawan yang wajib mereka waspadai. Berbeda dengan 2 tim lain di grup C, Bahrain dan Cina justru meremehkan Indonesia. Mereka tidak menganggap Indonesia sebagai ancaman serius. Bagi mereka, Indonesia hanya akan jadi penyumbang poin untuk mereka. Tak hanya media dan supporter, pelatih Bahrain dan Cina itu juga kerap merendahkan timnas Indonesia ketika berbicara di media. Timnas Indonesia adalah tim yang tidak memiliki kualitas dan pengalaman yang cukup untuk menghadapi kami. Saya sangat yakin mereka tidak akan mampu mengalahkan Bahrain. Pertandingan ini akan menjadi bukti bahwa kami jauh lebih superior, kata pelatih Bahrain sebelum laga menghadapi Indonesia. Lebih lanjut, Dragan Talajic bahkan menyindir timnas Indonesia yang banyak diperkuat pemain keturunan. Saya sudah banyak menonton pertandingan Indonesia. Setiap menonton, saya melihat ada 2 hingga 3 pemain baru. Tapi bukan dari Indonesia, mereka dari Belanda. Kalian punya 300 juta penduduk, tapi Anda mendatangkan pemain dari Belanda. Tapi itu tidak apa-apa.
Belanda atau Indonesia, kami akan mengalahkan mereka, kata Dragan Talajic. Sama halnya dengan Dragan Talajic, pelatih Cina Branko Invakovic juga sesumbar akan mengalahkan Indonesia di depan publik sendiri. Saya selalu optimis, saya yakin kami akan mengalahkan Indonesia besok. Jangankan Indonesia, Brazil sekalipun akan kami kalahkan. Kami tidak peduli tekanan supporter. Mereka terlalu melebih-lebihkan keangkeran GBK. Saya melihat stadion itu tidak semenakutkan yang diberitakan, kata Branko Invakovic jelang laga. Komentar-komentar pelatih asal Eropa Timur itu membuat darah pemain Indonesia mendidih ketika di pertandingan. Akibat statement merendahkan itu, aura monster Justin Hubner keluar di pertandingan. Semua pemain termotivasi untuk tampil habis-habisan di lapangan. Terbukti, bacot besar dua pelatih itu berhasil dibungkam Joe Izzo dan kawan-kawan. Garuda berhasil memulangkan mereka ke negaranya masing-masing dengan kekalahan menyakitkan. I just don't wanna feel anymore. Open up your eyes to reveal all of the lies. I'm so sick of your disguise. That's no way to live your life. On a lonely drive, blast the music till I die. Drive the car out on the side. That's alright, that's alright. And when there's highs and lows, the tide's gonna flow. Just don't let go. Sikap tidak respect dari Cina dan Bahrain pada Indonesia sudah mereka tunjukkan sejak awal round 3. Ketika Indonesia bertandang ke kandang mereka, Indonesia selalu mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Mulai dari logo Garuda yang diturunkan paksa di Stadion Cina, hingga aksi supporter Bahrain yang menghina lagu kebangsaan Indonesia Raya. I'ma do what I like, I'ma do something right, I'ma move towards the light, I'ma keep my head high. There's no stopping now, we ain't falling down, my heart's... Ini dua negara itu harus menerima karma atas perlakuan mereka pada Indonesia. Bahrain dan Cina dipastikan tersingkir dari persaingan di grup C, serta harus mengubur dalam-dalam impian mereka ke Piala Dunia 2026. Sementara Indonesia, tim yang mereka remehkan, berhasil lolos ke round 4 untuk terus menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026. Itulah perjalanan Garuda, tim yang dianggap tidak layak, kini semakin dekat ke Piala Dunia 2026. Dari awal tak ada yang memperhitungkan Indonesia. Bahkan Garuda diprediksi akan jadi bulan-bulanan karena tergabung ke dalam grup neraka. Namun kenyataannya, Garuda lah yang menciptakan neraka itu. Pada akhirnya, mereka yang meremehkan Indonesia jatuh berguguran satu-satu. Mereka harus menerima karma akibat kesombongan mereka sendiri. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru kami.